Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama, halaman 149 sampai dengan 151 kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3 yaitu transformasi dan pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 149 pada bagian latihan 3.1 pencerminan atau refleksi. Nomor 1, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Maka untuk yang A jawabannya adalah ya, bahwa yang biru ini adalah pencerminan dari yang merah. Yang B tidak. Seharusnya pencerminannya adalah berbentuk seperti ini. Jadi kalau ini segitiga siku-sikunya bentuknya sama, harusnya segitiga siku-sikunya berbentuk terbalik. Selanjutnya yang C. Yang C adalah persegi. Ini ternyata tidak, bukan refleksinya. Harusnya persegi kita direfleksikan atau dicerminkan, maka bentuknya juga akan persegi, sedangkan ini berbentuk belah ketupat. Selanjutnya yang D. Ya, artinya bentuk trapesium dengan bentuk trapesium terbalik. Yang E juga adalah ya. Bentuknya adalah terbalik untuk bentuk panah yang arahnya sebelah kiri ke panah yang arahnya sebelah kanan. Yang F tidak, seharusnya ini adalah segitiga siku-siku, bentuk pencerminannya adalah seperti berikut ini. Nomor 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Untuk gambar A itu tidak memiliki simetri lipat, alias simetri lipatnya adalah 0. Kemudian B ini adalah bangun persegi, maka simetri lipatnya adalah 4. Perhatikan ini adalah garis simetrinya 1, 2, 3, 4. Kemudian yang C. Yang C bentuk simetrinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang D itu simetri lipatnya ada 2. 1 garisnya, garis simetri lipatnya 2. Kemudian yang E. Yang E simetri lipatnya ada 4. Perhatikan garisnya. 1, 2, 3, 4. Dan yang F simetri lipatnya hanya ada 1. Selanjutnya soal nomor 3. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Segitiga JKLM dengan titik sudutnya di J sama dengan 2,2, K 7,4, L 9,-2 dan M 3,-1 terhadap sumbu Y. Maka jawabannya untuk yang ini adalah perhatikan bentuknya, bentuk bangun segi 4 JKLM, JKLM. Kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y adalah sumbu yang bergaris vertikal. Maka hasil pencerminannya adalah seperti ini. Berarti J-nya yang asalnya 2,2 menjadi negatif 2,2. Kemudian K yang asalnya koordinatnya 7,4 menjadi negatif 7,4. Kemudian M yang sebelumnya 3, negatif 1 menjadi negatif 3 menjadi negatif 1. Dan L yang asalnya 9, negatif 2 menjadi negatif 9, negatif 2. Selanjutnya yang B. Yang B adalah trapesium dengan titik sudut di D 4,0, E negatif 2,4, F negatif 2,
1 dan G 4, negatif 3 terhadap titik asal. Perhatikan ini bangun trapesium D, E, F, G. Ketika direfleksikan terhadap titik asal, maka bangunnya adalah menjadi seperti ini. Untuk yang D, yang asalnya 4,0 itu menjadi negatif 4,0. Untuk yang E, yang asalnya 2, negatif E itu negatif 2, E negatif 2,4 itu menjadi 2, negatif 4. Terus yang F asalnya negatif 2,1 itu menjadi 2,1. Kemudian yang G asalnya 4, negatif 3 menjadi negatif 4,3. Jadi ketika direfleksikan ke titik asalnya, baik X atau Y, yang asalnya positif berubah menjadi negatif dan yang asalnya negatif berubah menjadi positif. Selanjutnya yang C. Yang C segitiga ABC dengan titik sudut di A 4, negatif 2, B 4,2 dan C 6, negatif 2 terhadap sumbu Y sama dengan X. Berarti A-nya adalah 4, negatif 2, B-nya 4,2 dan C-nya adalah 6, negatif 2. Berarti kalau Y sama dengan X, berarti garisnya adalah menyilang seperti ini. Maka hasil refleksinya adalah untuk yang A koordinatnya negatif 2,4. Kemudian untuk yang B koordinatnya menjadi 2,4 dan yang C koordinatnya menjadi negatif 2,6. Jadi kalau untuk posisi direfleksikan dari Y sama dengan X, itu posisi X berubah menjadi Y dan posisi Y berubah menjadi X. Selanjutnya yang D. D segitiga OPQ yang titik sudutnya di O negatif 2,1, P 0,3 dan Q 2,2 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan ini adalah gambar OPQ. O-nya di negatif 2,1, P-nya di 0,3 dan Q di 2,2. Berarti kalau kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X, berarti posisi garis simetrinya adalah di tengah-tengah dengan melintang ke arah kiri. Maka hasil dari refleksinya adalah untuk yang O aksennya berada pada negatif 1,2. Terus yang untuk P-nya berarti pada 0, negatif 3,0. Dan untuk Q-nya berarti negatif 2, negatif 2. Jadi ketika Y sama dengan negatif X, berarti posisi Y berubah menjadi X dan posisi X berubah menjadi Y, dan simbolnya juga yang asalnya positif berubah menjadi negatif dan negatif berubah menjadi positif. Selanjutnya soal yang keempat, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen dan F aksen dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil percerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan ini adalah garis DEF dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasil pencerminannya adalah sebagai berikut. Kita lihat. D yang asalnya di koordinat negatif 1,3, maka berubah menjadi koordinat 3, negatif 1. Kemudian E yang sebelumnya berada di koordinat negatif 1,1 menjadi 1, negatif 1. Kemudian yang F yang sebelumnya di koordinat negatif 3,1 berada pada posisi 1, negatif 3 untuk F aksennya. Maka inilah koordinat untuk D aksen, E aksen dan F aksen.
Selanjutnya nomor 5, huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis. Perhatikan ini adalah dari huruf abjad dari A sampai dengan Z itu dicerminkan terhadap sebuah garis. Maka hasil pencerminannya adalah sebagai berikut. Perhatikan ini adalah hasil pencerminannya. Yang bentuknya tetap sama itu adalah B, C bentuknya tetap sama, D bentuknya juga tetap sama, E bentuknya juga tetap sama, B, C, D, E bentuknya tetap sama, berbentuk huruf B, C, D, E. Kemudian huruf H, H bentuknya juga sama, I bentuknya juga sama, kemudian K juga bentuknya sama. Silakan. Terus O bentuknya sama, hasil pencerminannya dengan yang dicerminkan. Dan yang terakhir adalah X. Ini bentuknya juga adalah sama. Selanjutnya soal nomor 6. Segi 4 KLMN dengan titik sudut di K negatif 2,4, L 3,7 dan M 4,8 dan N negatif 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K aksen L aksen 2, terus M aksen 2 dan N aksen 2. Berarti koordinat segi 4 KLMN setelah direfleksikan terhadap sumbu X adalah, nah ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah koordinat yang Y. Yang asalnya positif menjadi negatif, yang asalnya negatif menjadi positif. Jadi K yang sebelumnya negatif 2,4 itu berubah menjadi negatif 2,4. Jadi yang berubah adalah yang Y-nya. Kemudian yang L 3,7 berarti Y-nya berubah dari 7 menjadi negatif 7, maka 3, negatif 7. Yang M yang sebelumnya 4, negatif 8 berarti berubah menjadi 4,8. Kemudian yang N yang sebelumnya negatif 3, negatif 5 karena direfleksikan terhadap sumbu X, maka negatif 5 berubah menjadi positif 5. Kemudian hasil refleksi ini direfleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Maka koordinatnya negatif 2, negatif 4 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka koordinat Y berubah menjadi X dan koordinat X berubah menjadi Y. Jadi K yang sebelumnya negatif 2, negatif 4 menjadi negatif 4, negatif 2. L yang sebelumnya 3, negatif 7 menjadi negatif 7,3. M yang sebelumnya 4,8 menjadi 8,4. Dan N yang sebelumnya negatif 3,5 menjadi 5, negatif 3. Ini adalah merubah posisi X menjadi Y dan Y menjadi X. Selanjutnya, segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasil refleksinya berkoordinat di H. H aksen 3 itu 2,3, I aksen 3 itu 8, negatif 4 dan J aksen 3 itu negatif 6, negatif 7. Tentukan koordinat H, I dan J. Berarti ini koordinat awalnya. H aksen 3 menjadi H aksen 2, berarti yang berubah adalah karena direfleksikan ke titik asalnya, berarti yang positif berubah menjadi negatif, negatif yang berubah menjadi positif. Dari 2,3 maka berubah menjadi negatif 2 menjadi negatif 3, berubah dari positif ke negatif dan negatif menjadi ke positif. Kemudian dari negatif 2, negatif 3 itu direfleksikan ke sumbu Y. Berarti kalau direfleksikan yang ke sumbu Y, berarti yang berubah nya adalah sumbu X. Yang asalnya negatif menjadi positif, yang asalnya positif menjadi negatif. Perhatikan pada H itu negatif 2, negatif 3 karena direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah yang X-nya saja, dari negatif 2 menjadi 2, maka koordinatnya menjadi 2, negatif 3. Selanjutnya direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Direfleksikan lagi terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah sumbu Y. Jadi nilai Y-nya yang sebelumnya adalah negatif berubah menjadi positif, begitu juga yang positif berubah menjadi negatif. Maka
H-nya adalah untuk X-nya tetap 2 dan Y-nya adalah dari negatif 3 berubah menjadi 3. Selanjutnya yang I. Yang I 8, negatif 4. Kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Terhadap titik asal. Terhadap titik asal, maka posisi X berubah menjadi Y, posisi Y berubah menjadi X. Maka 8, negatif 4 itu menjadi negatif 8,4. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai dari X-nya yang asalnya negatif menjadi positif. Maka negatif 8 berubah menjadi 8, kemudian yang 4 berubah menjadi negatif 4. Kemudian untuk yang I-nya direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kalau direfleksikan terhadap sumbu X, yang berubah berarti yang Y yang asalnya negatif 4 berubah menjadi 4. Maka hasil koordinat akhirnya adalah 8,4. Kemudian titik J. Ini hasil refleksinya adalah negatif 6, negatif 7. Negatif 6, negatif 7 itu direfleksikan ke titik asal. Maka itu berubah menjadi simbolnya asalnya negatif menjadi positif dan positif menjadi negatif. Jadi negatif 6 menjadi 6, kemudian negatif 7 menjadi 7. Titik 6,7 ini direfleksikan lagi terhadap sumbu Y, berarti yang berubah adalah yang X. Berarti nilai X yang asalnya 6 menjadi negatif 6 dan nilai 7 tetap 7, maka J-nya menjadi negatif 6,7. Kemudian direfleksikan lagi terhadap sumbu X. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah yang Y yang asalnya positif menjadi negatif. Maka J-nya adalah negatif 6, kemudian dari 7 menjadi negatif 7, maka J-nya adalah negatif 6, negatif 7. Maka koordinat HIJ, yaitu koordinat asalnya, untuk H-nya adalah 2,3, I-nya 8,4, dan J-nya negatif 6, negatif 7. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 149 sampai dengan 151. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.